Di turnamen Tata Steel ini banyak game yang berakhir dengan cepat. Salah satu gamenya adalah di babak 10 ini nih, antara juara 1 dan 2 Vide Grand Swiss yang membuat mereka lolos ke turnamen kandidat. Anies Giri peringkat satunya, peringkat duanya adalah Matthias Blubam. Apa yang terjadi ya? Kok bisa 25 langkah aja? Berarti ada taktik yang sangat brutal nih di game ini. Nonton terus sampai habis, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan yang menarik dari game ini, Anies Giri mainin teori modern defense. Dan Matthias Blubam pertama kali menyentuh elo rating 2700 dalam karirnya. Matthias Blubam adalah pecatur dari Jerman. Dia memulai dengan langkah pertamanya D4, dijawab dengan G6, kemudian putih C4, hitam bisop ke petak G7. Kemudian putih mainkan langkah E4, hitam D6, putih kuda ke petak C3. Nah, kemudian hitam mainkan langkah C5. Nah, karena gayanya begini ya, jadi berubah lagi nih. Nah, ini adalah modern defense Averbach system. Kemudian putih mainkan langkah D5. Apa bedanya modern dengan Pirc defense? Mungkin teman-teman ada yang masih bingung. Biasanya bedanya cukup terlihat pada pengembangan kuda. Jadi kalau modern itu kudanya keluarnya agak lambat teman-teman dibandingkan Pirc defense. Kalau Pirc defense kudanya langsung keluar dan kemudian gajah fianchetto. Nah, modern defense mengandalkan gajah fianchetto juga. Putih jelas menolak dengan D5 ya, karena kalau makan rugi nggak? Rugi dong. Pion yang tertata dengan baik ditukar, kemudian akan terjadi pertukaran seperti ini. Ini kalau endgame enak buat hitam ya. Kenapa? Karena ada double pawn di sini. Ya, tapi belum jelas juga sih, karena putih juga punya sepasang gajah. Nah, cuma kalau kita mau bertarung ya, mendingan kita tolak aja nih C5 dengan jalan D5. Nah, kemudian Anies Giri tetap mainin idenya, gajah makan kuda, dimakan lagi, dan kemudian dia mainkan langkah E5. Tujuannya mau bikin rapat posisi ini. Nah, tapi putih nggak mau, langsung lakukan en passant. Nih, buat yang bingung ya, en passant. Kemudian gajah makan pion dan kemudian putih bishop D3, hitam kuda ke petak F6, putih mainkan kuda E2. Kenapa nggak ke sini? Nah, ini berhubungan dengan ide beberapa langkah ke depan. Jadi kalau kuda E2 mau kuda F4 memperkuat penjagaan pada petak D5. Hitam langsung taktis kuda H5 mencegah kuda F4, putih mengamankan raja dulu, kemudian hitam kuda C6 dan putih mendorong pion F4, mau F5. Kemudian hitam mainkan langkah gajah mundur ke petak D7. Takut ya. Kemudian putih mainkan langkah H3 di sini. Benteng B1 lebih bagus ya. H3 dimainkan untuk apa? Bisa jadi mau G4. Kemudian hitam queen ke petak E7 dan G4 memang benar dimainkan. Kemudian hitam kuda G7. Nih Anies Giri mau rokade panjang ya kayaknya. Dan jawaban dari kuda G7 sebenarnya lebih bagus queen ke petak H4. Putih F5 mau ancam F6. Hitam baru masuk dengan queen ke petak H4. Putih menjaga dan kemudian hitam H5. Apa yang terjadi kalau misalkan putih diancam kudanya dengan pion G5, maka kuda ke petak G2. Kalau dimakan, maka akan makan pion G5 juga. Jadi sama-sama dapetin pion. Ya, kalau misalkan kuda E5 ada bishop E2 nih, ancaman. Jadi setelah kuda F4, hitam lebih pilih jalan H5 untuk bongkar jalur H. Tapi ini bukan langkah yang tepat. Langkah yang tepatnya makan dulu baru H5. Apa yang salah dari langkah H5 ini, teman-teman? Putih berani untuk mainkan langkah kuda G2, hitam makan pion H3, benteng F3, queen ke petak G4. Jadi putih sangat visioner ya, dia tahu bahwa menterinya dalam masalah nih, dikejar terus dengan bishop ke petak E2. Kalau makan kena skakster dan ada ancaman pion petak D6, hitam mainin makan pion di petak F5, kemudian dijawab dengan benteng E3, membuat hitam mainkan langkah queen ke petak G5 dan putih makan pion F5. Hitam kemudian kuda ke petak E7. Matthias Blubam tidak berhenti di situ, makan pion di petak D6. Nah, kemudian hitam di sini mainin langkah gajah C6. Kenapa nggak makan F5 aja ya, pakai kuda kan fork. Maka ada langkah apa guys kira-kira? Lihat nggak kalian? Salahnya hitam kalau makan pion F5. Ya, karena putih ada langkah queen makan D7, dimakan dan kemudian benteng D3 ya, kena lagi queennya. Jadi hitam kalah satu perwira. Menteri D6 dijawab dengan langkah gajah ke petak C6, ancam kuda di sini. Coba temukan langkah terbaik untuk putih guys, biar menang.
Ya, putih ada langkah bagus benteng E4 menutup ancaman skakmat dan mengaktifkan ancaman discover attack. Kemana menterinya? Bingung dong. Nah, di sini harusnya kuda F5 langkah paling bagus ya, tapi tetap kalah perwira. Sehingga Nishigiri mainin langkah makan G2. Dimakan, kemudian dia makan E4, putih raja geser raja. Kemudian hitam di sini gajah makan pion F5, harusnya benteng G8. Apa langkah penutup yang bagus untuk putih, guys? Putih mainin langkah gajah G5, Nishigiri menyerah. Kalau dilanjutin, misalkan hitam di sini kuda C6, maka gajah F3 ya. Gak bisa rokade, raja masih di tengah. Kalau misalkan rokade juga percuma ya, gajah makan E7, kemudian benteng geser ke petak E8, ada benteng ke petak G1. Jadi cukup mengagetkan bagaimana seorang Anies Giri yang lagi on fire bisa kalah dengan 25 langkah aja melawan Matthias Bublan. Jadi yang harus diperbaiki oleh teman-teman secara teori mungkin oke lah main seperti ini ya. Kemudian E5 Dian Pasen makan. Dan kesalahan yang fatal adalah pada saat penempatan ketika H3, kemudian Queen E7 G4, dan kemudian kuda G7 ini harus diperbaiki ya. Harusnya dia berani untuk mainin Queen H4. Jadi kalau dimakan lagi terbuka jalur G-nya. Gara-gara mundur ini, akhirnya putih terus menyerang dengan F5, Queen ke petak F4, kuda ke petak F4 juga harusnya di sini lebih bagus makan F5 ya. Kemudian apabila dimakan balik dengan pion E, baru lanjutkan dengan H5. Ini lebih bagus. Kalau kuda G2 lagi, gak masalah dimakan karena akan terbuka jalur H-nya akan terbuka. Ya, tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Anies Giri ya. Kadang performanya naik, kadang performanya turun. Bakal jadi kejutan kalau dia bisa menangi turnamen kandidat. Nah, berkat kemenangan ini, kabar gembira untuk Matthias Blubam karena elo ratingnya menyentuh 2700 elo rating di live rating untuk pertama kalinya. Kalau dia tetap stay dan menjaga elo ratingnya, setiap bulan itu tanggal 1 awal bulan akan keluar elo rating yang akan ditentukan oleh FIDE. Mampukah Matthias Blubam menjaga elo ratingnya? Dan ini adalah hasil babak ke-10, di mana yang memimpin tetap Abdul Tarov dengan 6,5, tapi kemenangan Matthias Blubam atas siapa tadi? Lawannya Anies Giri itu mengantarkan dia ke posisi peringkat 2 sementara bersama dengan Sindarov dan Jordan Van Forest. Total 13 babak turnamen ini. Siapa yang akan jadi juara, guys, menurut kalian? Coba komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Makanya hati-hati ya kalau main teori. Bahaya banget.